Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 Safar ya, 1446 Hijriah, Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di salah satu tempat yang dicintai Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini dalam rangka kita melanjutkan pengajian kita atau kajian kita, yaitu membahas kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, yaitu kitab Al-Kabair. Kita pada hari ini teman-teman sekalian, setelah kita, saya tidak salah ada beberapa bulan kita libur ya, ada 4 atau 5 bulan menurut catatan kami. Pada pertemuan yang lalu kita bahas dosa yang ke-6 ya, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mohon dikoreksi karena sudah lama sekali. Adapun pada hari ini kita masuk ke al-kabiratu as-sabi'ah, yakni dosa besar yang ke-7, yaitu aklur riba, memakan riba. Dosa riba maksudnya. Dari sini Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullah mengumpulkan beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini merupakan ijma' atau konsensus yang disepakati para ulama berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah tentang keharaman masalah riba ini. Nah, di sini ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, pertama kita samakan dulu persepsi kita tentang apa sebetulnya definisi riba. Banyak sekali definisi riba ikhwah. Namun di antara definisi yang baik ya, kata sebagian ulama adalah secara istilah dulu ya, riba itu artinya subur. Ya, secara bahasa, secara lughah, makanya Allah Ta'ala berfirman fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Ketika kami turunkan hujan dari langit, bumi yang tadinya kering ihtazzat, bergerak, warabat, bersubur. Nah, karena secara bahasa riba artinya az-ziyadah, tambahan. Kenapa disebut subur? Kenapa disebut riba subur? Karena tiba-tiba di sekitarnya bertambah pohon-pohon. Makanya dengan rabat. Ya, warabat. Jadi az-ziyadah, secara bahasa artinya az-ziyadah. Makanya Allah juga sebutkan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah melululantakkan ya, membinasakan harta riba, wa yurbi'an, dan menumbuhkan, menyuburkan. Dari kata yurbi. Ya, ada sekarang lembaga amil zakat yang kami kenal, yang dipimpin oleh Ustaz Irfandoni Habibullah Ta'ala, namanya Lembaga Amil Zakat Yurbi. Nah, dari kata yurbi, menumbuhkan, menyuburkan. Nah, adapun secara istilah ya ikhwah,
A'azzani Allah wa yakum, ada beberapa, namun di sini saya sebutkan satu istilah yang disebutkan para ulama adalah ziyadatun makhsusatun li ahadil muta'aqidaini khaliyatan amma yuqabiluha minal iwad atau bila iwad. Tambahan khusus ya di antara orang yang berakad, di antara dua orang yang bertransaksi. Ada tambahan khusus yang ada pada salah satu dari dua orang yang bertransaksi yang kosong dari adanya iwad, pengganti. Apa ya bahasa ini Indonesianya? Ya, kosong dari akad real gitu maksudnya. Tanpa ada pengganti iwad, itunya nggak ada ganti. Jadi riba itu gini, uang plus kosong jadi uang. Nah, kalau jual beli uang plus transaksi, apakah jual beli jasa atau jual beli barang, lalu jadi uang. Paham itu ya kok? Nah, ya, saya meminjamkan uang 1 juta, lalu antum kembalikan 1,5. Nah, 500 ribunya apa? Transaksi dari apa? No. Ini uang digesek jadi uang, Uang digesek jadi uang, itu riba. Nah, kalau jual beli ada transaksi yang mengatasnya, yang menjadi uang plus transaksi, apakah jual beli jasa atau jual beli barang, ya, maka jadilah tambahan uang. Nah ini ya, wallahu alam, ini pengertian riba di antara pengertian yang menurut kami bagus ya pengertiannya. Semua tambahan khusus yang muncul tanpa adanya transaksi real, kayak itu kira-kira. Atau tidak ada pengganti. Makanya Allah tabaraka wa taala ya membantah orang-orang jahiliyah. Mereka mengatakan innamal bai' mislur riba. Ya. Jual beli sama kok sama riba. Qalu innamal bai'u mithlur riba. Jual beli sama aja sama riba, apa bedanya? Lalu Allah taala bantah di ayat berikutnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah haramkan riba dan Allah Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Artinya enggak sama. Nah, sebagian orang masih katakan ngapain, sama aja kok, jual beli sama pinjam sama-sama untung. Bedanya di mana? Transaksinya nggak ada. Tadi uang digesek jadi uang. Nah, kalau yang non riba, yang halal jual beli, baik jual beli barang atau jual beli jasa ya, maka ada transaksi di situ. Maka ada perputaran ekonomi. Saya ulang ya. Makanya orang-orang jahiliyah menyamakan, qalu innamal bai'u mithlur riba. Maka Allah jawab tidak. Wa ahallallahu al-bai', adapun jual beli halal. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Bedanya di mana? Kalau kita lihat ya ikhwan, kalau akad pinjam meminjam yang tadi saya pinjam uang 1 juta, ya, dapat uang 1,5 juta. Nah, kalau tadi kalau jual beli tidak, ya, antum mau beli barang apa? Saya belikan. Saya beli barang lalu saya jual ke antum 1,5 juta. Ada transaksi, ada perputaran ekonomi, ada roda yang berputar, ada barang. Jadi kalau pinjam meminjam diharamkan karena apa? Ada tambahan khusus tanpa adanya iwad, pengganti apa? Ya, iya. Kalau jual beli, ya tentu ada keuntungan. Dari mana keuntungannya? Dari jual beli. Dan ini hukumnya halal. Ya. Nah, kalau riba dari 500 ribu tadi, karena uang ditukar uang. Saya kasih kamu uang 1 juta uang, kau kembalikan saya 1,5 juta. Berarti uang menghasilkan uang. Ini tidak boleh. Nah, kalau tadi hasil penjualan, ya itulah yang menjadikan adanya uang adanya keuntungan dari 500 ribu itu. Maka ada perputaran harta ya ikhwan. Dari uang menjadi barang, kemudian lagi menjadi uang, itu tuh. Nah, tapi kalau dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang
melahirkan uang. Ya. Jadi kalau riba itu sebab utama terjadinya ya karena uang melahirkan uang. Tayyib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini pengertian riba ya, dan kemudian riba di dalam prakteknya ada riba dain. Ini yang banyak terjadi di zaman jahiliyah. Ya, riba akibat adanya pinjam meminjam. Nah, kemudian juga ada di bawahnya, dan ini pokoknya riba itu di situ sebetulnya. Adapun riba bai', riba dalam jual beli, nah itu sebetulnya pintu masuk ke riba dain. Kenapa dilarang? Ya, karena riba bai' ini ya, itu akan menjadi pintu riba bai' ya, atau riba dain dilarang karena menggabungkan dalam riba bai' jual beli ikhwan ada namanya riba fadl dan ada juga namanya riba nasi'ah. Jadinya pertukaran sesuatu yang tidak sejenis atau sejenis namun tidak memenuhi syarat yadan biyadin, tunai atau mislan bimislin atau sama volumenya. Itu ada riba di sini, namanya riba jual beli ya, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, kalau ini boleh berarti ini lebih parah karena dia pintu masuk menjadi riba dain, riba utang. Ya kan? Kalau riba fadl sejenis ya, tunai cuman beda volume. Nah, kalau riba nasi'ah ya sejenis tapi tidak tunai. Nah, riba dain menggabungkan dua itu di dalam riba dain. Antum pinjam uang 10 juta lalu dibayar dengan 11 juta. 11 juta ini ya, ada pertukaran uang yang tidak sama dan tidak tunai, berarti riba dain besar sekali Pak, karena dia menggabungkan dua dalam jual beli, ada riba dain, riba fadl dan riba nasi'ah. Bingung ya? Bingung Pak? Saya juga bingung. Gak apa-apa, bingung itu awal daripada keingintahuan ya. Barakallahu fikum ya, pokoknya itu. Dan ikhwah, riba ini prakteknya sudah ribuan tahun. Ada yang mengatakan riba itu sudah sejak zaman Sumeria, sudah Babilonia sudah ada. Praktek ini sudah banyak. Kemudian turun-temurun orang-orang Yahudi. Kayaknya orang Yahudi sebutkan wa akhdhihimur riba, mereka mengambil riba. Praktek Yahudi nih jamaah teman-teman sekalian, ketika Nabi ke Madinah, di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, akaluna lis-sukht. Mereka suka makan barang yang tidak halal. Ya riba itu Yahudi. Sampai katanya ya ikhwan disebutkan dulu orang-orang Arab Madinah saking dahsyatnya riba, dan mereka mau dapat untung besar dari riba ini. Sampai mereka kadang-kadang menggadaikan istrinya. Kalau dia nggak bayar utang, istrinya diambil jadi budak. Anak begitu. Dan sekarang coba lihat, riba ini sampai sekarang dahsyat. Judol sudah menghancurkan tatanan masyarakat kita. Pinjol maksud saya, kok judol? Pinjol ya. Pinjol apa judol? Judi juga bahaya. Ya, tapi pinjol. Saya pernah ada WA ke saya, tolong kasih tahu keluarganya, suruh bayar. Loh, kok saya? Rupanya saya tanya ini, iya Kak, saya kemarin pinjam Kak, sorry Kak. Jadi dia tahu semua itu. Ini bahaya ini pinjol. Rusak nih orang. Ini dulu orang-orang masyarakat Madinah sebelum Islam datang ya Pak ya, itu tercengkram dengan sistem riba orang Yahudi ini. Dan kalau kita lihat sekarang ya, bank-bank besar milik Yahudi semua katanya. Jadi dari makanya saya tidak salah, ada seorang ulama ya pernah ditanya dosa apa yang paling besar sesudah syirik ya, dosa yang merupakan kezaliman apa yang paling besar. Dia beberapa hari dia bolak-balik Al-Quran, setelah itu dia bilang riba. Dari mana? Dia bilang, saya belum pernah menemukan ada dosa yang diancam dengan perang dengan Allah kecuali riba. Ya, tidak ada. Fa'adhanu fa'illam, kata Allah Azza Jalla. Ya, fa'illam taf'alu, kalau kau tidak berhenti, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih.
Kita kumandangkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Saya agak lupa kisah ini, tapi ada seorang ulama salaf kemudian ketika dia bilang, saya bolak-balik Al-Quran dari awal sampai akhir. Dosa apa yang merupakan bentuk kezaliman kepada manusia yang paling besar? Kata beliau, riba. Kenapa? Satu-satunya dosa yang diancam perang. Siapa yang diancam komandan perang? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana coba tuh? Jadi orang yang mau mencoba-coba melakukan praktek riba, berarti dia sedang mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Waliyatubillah. Gak ada tuh dosa zina gak sampai segitu. Dosa minum khamar gak sampai segitu. Semuanya dosa ya. Namun khusus dosa riba, Allah katakan kumandangkan perang dengan orang seperti ini. Nah, namun sayangnya ya ikhwah azani Allah, praktek riba ini sudah menggurita di masyarakat kita. Betul tidak ikhwah? Kok ibu-ibu yang banyak menjawab betul? Sepertinya banyak korban ya. Iya ibu. Dan memang syubhatnya besar. Ya, syubhatnya besar. Nah, oleh karena ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu saya bacakan beberapa dalil-dalil yang disebutkan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Yang pertama, kata beliau, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Nah, itu ketika haji wada, Nabi SAW mengatakan kullu riba maudu'un, semua riba hari ini saya batalkan. Ya. Kembalikan pokok utangnya. Yang ada yang memberitakan riba. Sekarang Nabi mendeklar waktu haji wada, beliau mengatakan riba saya batalkan. Bayangkan, beliau sampaikan ini di Arafah, puncaknya haji. Aku batalkan riba hari ini, termasuk ribanya Abbas Abdul Muttalib. Yang punya akad riba, kewajiban kalian hanya mengembalikan pokok utangmu saja. Itu tidak ada lagi. Ya. Wa dharu ma baqiya min in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, nah kalau kau tidak lakukan itu, yaitu berhenti dari riba, ya. Tinggalkan riba, tidak mau tinggalkan, kata Allah, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasuli. Surah Al-Baqarah ya ayat 278 dan 279. Ngeri nih ikhwah. Mau perang melawan Allah, coba tuh. Mana berarti ngeri ini. Ya, kemudian juga di sini disebutkan waqala ya tabaraka wa ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dan orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat ya ikhwan, tidaklah mereka berdiri kecuali seperti orang-orang yang sudah kemasukan setan. Ya. Akibat gila, penyakit gila. Ya, orang kesurupan. Ya, kenapa? Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balas sesuai jenis amal di dunia ya ikhwan. Antum lihat keserakahannya orang yang mempraktekkan riba. Serakah sekali. Kesurupan. Ya. Maka di hari kiamat Allah bangkitkan mereka berdiri seperti orang yang kerasukan setan, ya kayak orang gila. Karena dulu di dunia gila harta, serakah, menzolimi dan mengeksploitasi orang. Ya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Siapa yang kembali melakukannya? Jadi sebelum Islam datang ya ikhwan, praktik riba ini menggurita masyarakat jahiliyah. Ya, namun sampai sekarang kita perhatikan, sampai sekarang praktik ini masih terus menerus ya. Ya, subur makmur di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah ashabun nar, penghuni neraka, dan mereka di dalamnya khalidun. Nah, khalidun di sini kata sebagian ulama kalau dia menghalalkan riba. Ya. Kalau dia mengatakan riba ini halal, wah ini khalidun, karena dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, meyakini kehalalannya, wah ini kafir. Makanya diancam dengan khalidina fiha, mereka khalidun fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Saya bacakan bagaimana komentar Imam Az-Zahabi terhadap dalil-dalil yang beliau bacakan tadi, beliau sampaikan, kata beliau, fahadza wa'idun 'azimun
bil khuludi finnar. Dan ini adalah ancaman yang sangat besar, yaitu berupa kekekalan di neraka. Kama tara liman 'ada ila riba, sebagaimana kau lihat orang yang kembali melakukan praktek riba ba'dal mau'izah, setelah turunnya peringatan ini. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kata beliau, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Nah ini ya ikhwah azani Allah wa yakum. Kemudian juga beliau sampaikan di sini beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat. Tinggalkan 7 perkara yang membinasakan. Artinya 7 dosa besar. Apa yang binasa? Agama kita binasa. Ya, qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah yang membinasakan? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-sihr. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Yang keempat wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahaf, dan lari dari hari peperangan. Kemudian yang ketujuh wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukmin yang baik-baik wanita pezina, menuduh wanita mukmin yang baik-baik sebagai bezina. Ini 7 dosa dan di antaranya adalah aklur riba ya akhwat. Kemudian juga hadis yang lain beliau sebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Ya. Allah taala melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, dua-duanya. Ya, jangan sampai. Saya pernah ketemu orang ya, kawan. Ya, dia supir online. Dia bilang, "Ustaz, ya saya ini beli mobil ini dengan kredit, lalu pembiayaan, lalu bayar angsuran, ya tentu ada bunganya kan. Tapi saya redho katanya. Ya, saya redho katanya. Ya, saya bilang ini riba ini bukan hanya akad haknya manusia, tapi haknya Allah. Ya. Maka walaupun redho, orang berzina juga redho. Apakah kemudian halal? Enggak juga, enggak kan? Nah, karena itu di sini disebutkan bahwasanya yang memakan riba yaitu peminjamnya atau pemberi utang. Itu kan pemakan riba. Dan yang memberi makan siapa? Ya kita ini yang minjem. Kita ngasih dia bunga terus kan? Maka kita termasuk dilaknat oleh Allah Azza Jalla. Ya, bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya akilur riba wa mukilahu wa katibahu idza alimu. Juga disebutkan di sini ya pemakan ribanya, orang yang memberi makan, saksinya dan juga pencatatnya. Ini mirip dengan khamar ya. Ya, khamar itu juga Allah melaknat pembuatnya, yang menghidangkannya, semua circle-nya ya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka riba ini ikhwan semua ya, notaris yang sebagai pencatat akad ribanya, apalagi yang di ya semua yang ada di situ, IT-nya yang menyiapkan kertasnya, yang mencatatnya, saksi-saksinya, semua kata Nabi dilaknat oleh Allah Jalla wa ala. Ini enggak main-main. Ini khamar kan juga begitu ya, khamar. Karena khamar ini merusak candunya badan, Pak. Nah, riba juga, Pak. Kalau dibiarkan candunya mental, Pak. Orang kalau sudah riba, Pak, mentalnya rusak. Ya, maka ya Nabi SAW disebutkan di sini semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua satu circle. Ya, yang memakannya, yakni yang meminjamkan uang atau yang meminjam uangnya, yaitu karena dia memberi riba, dan juga semua yang menyaksikannya dan juga yang mencatatnya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa dalil yang disampaikan oleh beliau. Kita kembali kepada yang pertama tadi, ikhwan, definisi riba tadi. Yang pertama, ikhwan, pentingnya kita ini berusaha ya ikhwah. Karena kita tahu di hari kiamat ada pertanggungjawaban, ada hisab.
Dan di antara hisab adalah tentang harta, yaitu dari mana dan untuk apa. Ya, wa an malihi, ya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kalau umur, anggota badan, waktu muda hanya satu pertanyaan. Adapun tentang harta ya ikhwan ada dua pertanyaan. Dari mana? Kalau Anda lolos dari mananya, ini juga sebagian kecil kita tidak bisa lulus dari pertanyaan. Itu apa? Untuk apa? Sebagian kita beli sesuatu tidak tahu untuk apa. Bisakah kita pertanggungjawabkan semua yang kita beli ini? Betul harta kita halal, betul. Tapi ketika kita mengeluarkannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karenanya ya ikhwan, urgensi kita mengetahui dosa riba ini ya ikhwan. Karena itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melarang kan, la yabi fi suqina. Ya, man lam yafham hukm riba atau kama qala. Jangan ada yang jualan di pasar-pasar kaum muslimin orang yang tidak tahu hukum riba. Ya. Bahaya kalau orang nggak tahu jemaah. Apalagi sekarang ada namanya jual beli online. Betul ya, Bu? Iya. Pelaku jual beli online semua kita ini ya. Nah, kalau Anda tidak tahu tentang hukum riba, jangan jual, bahaya. Ya. Nah, kenapa? Karena ya, betul kita dituntut untuk mengumpulkan harta agar kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk kehidupan kita ya. Namun ya ikhwan, penting sekali kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, orang enggak peduli dari mana dia ambil harta, amin halalin amin haramin, dari yang halal atau yang haram. Sekarang orang nggak mau tahu, nggak peduli hartanya dari mana. Ya, sudah kerasukan. Makanya Nabi mengatakan ta'isa abdad dinar, ta'isa abdad darahim. Celakalah hamba dinar, hamba dirham. Ini sudah jadi hamba, nggak peduli. Ya. Karena itu ya ikhwan penting. Ya. Nah, juga ada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, siapa yang melakukan jual beli sebelum mempelajari fikih, ini fikih muamalah, niscaya dia akan terjerumus ke dalam riba. Ya. Niscaya akan terjerumus, niscaya akan terus. 3 kali Nabi Ali bin Abi Thalib mengulang, siapa yang jual beli sebelum dia memahami hukum riba, dia akan terjerumus sampai 3 kali. Ini peringatan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Karena ikhwan harus antum tahu bahwasanya dampak harta riba ini. Nah, di sini ada komentar pentahqiq buku pensyarah kitab ini ya ikhwan. Beliau mengatakan bahwasanya ya riba ini memiliki atau harta haram dampaknya luar biasa. Ya. Yang pertama kata beliau, ya, al-ma'asi tuhdisul fasada fil ardh. Secara umum maksiat akan memberi kerusakan di atas muka bumi. Dan ini di antara dampak dosa, sebagaimana banyak disebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ya, beliau menyebutkan atharus sunub, ya, ini pengaruh dari dosa-dosa. Di antaranya adalah adanya kerusakan, baik yang berupa kerusakan fisik, ya, tersebarnya maksiat hari ini. Kita lihat, kita harus akui ya ikhwan, zaman sekarang kita ini ya ikhwan, puncak sistem informasi sosial, informasi media sosial menjadikan syubhat dan syahwat begitu mencapai titik puncaknya. Ya. Menyebarnya pornografi, menyebarnya ini. Orang dulu main judi harus effort luar biasa. Sekarang tinggal di kamar, lewat HP orang sudah main judi. Ya, berzina online sekarang udah bisa. Maksudnya bercakap-cakap gitu. Ada aplikasi-aplikasi itu bisa. Ya, maksiat sudah begitu mudah di. Nah, maka kata pensyarah kitab ini bahwasanya hendaknya kita mengetahui ikhwan, di antara dampak dari dosa adalah merusak alam, merusak bumi maksudnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhahara al-fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un."
Ya, telah nampak kerusakan. Kerusakan yang sifatnya indrawi, hissi sudah kita lihat. Antum saya kira tahu bagaimana dulu kita waktu kecil ya main di sungai. Ya, dengan mudah orang main di sungai. Sekarang untuk main di sungai mana ada yang mau main di sungai? Ya, luar biasa orang jijik. Alam sudah ini. Sekarang ini lagi di pesantren kami kemarin sumur bor. Dulu perasaan 1 meter, 2 meter sudah ada air, 3 meter lah ya. Sekarang 40 meter belum tentu ada, 50 meter belum tentu ada. Belum lagi kualitas airnya sudah semakin, ya atau tidak teman-teman sekarang. Dulu jambu, dulu mangga, banyak rambutan, gampang kita petik, sekarang susah. Ya. Nah ini dampak dari maksiat, diantaranya maksiat riba. Riba di mana-mana, di pinggir jalan. Tanpa DP, tanpa ini, semua coba. Ya. Maksud saya pinjam, ya akad pinjam sekarang di mana-mana. Beli ini, DP ini, makan dulu. Sekarang tanpa DP, orang hanya bawa KTP, pulang bawa motor. Dan hasilnya dalam shock, masya Allah. Lihatlah, alam semakin rusak, polusi udara tercemar, ya kualitas tanaman juga tercemar. Ya ini dampak dari maksiat. Ya. Kualitas udara semakin sulit. Dulu kita pagi-pagi masih bisa menyerap udara, sekarang sulit. Kita harus pergi ke puncak dulu, ke hutan dulu baru. Ya sudah. Bahkan di hutan pun juga sekarang sudah mulai rusak. Nah ini ya yang terjadi akibat dosa. Ya. Kemudian juga di antaranya adalah al-ma'asi tuzilun ni'am, yakni dosa menghilangkan nikmat. Ya. Kata Allah Azza Jalla, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberi perumpamaan, dulu ada negeri yang aman sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezeki datang dari segala tempat. Fa kafarat bi an'amillah. Lalu mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa adzaqallahu libasal ju'. Lalu Allah Taala menimpakan kepada mereka al-ju', yaitu kelaparan, wal khawf, ketakutan, bima kanu yasnaun, atas apa yang mereka lakukan. Hari ini ikhwan kita dapati, saya baca beberapa portal berita. Ya, saya nggak tahu, saya bukan menakut-nakuti, tapi saya hanya bisa berita. Sekarang pengangguran luar biasa meledak, 1000%. Orang antri cari loker itu luar biasa, sampai mengular orang antri. Ya. Ya, keadaan ekonomi kita sedang, ya di antaranya dampak dosa yang semakin menyebar. Ya, di sini disebutkan Allah dulu ada negeri yang luar biasa. Istilah kita mungkin dulu gemah ripah, loh jinawi ya. Sekarang nggak bisa kita, dulu menanam apa aja tumbuh. Orang tua kita dulu tinggal di kampung, masya Allah, ya nggak pusing. Ya, jam habis isya udah tidur. Masuk ke lampu, kan banyak anaknya, nggak ada hiburannya kan. Sekarang orang susah, mau tidur pakai HP, mau nonton ini nonton itu. Bangun tidur pakai HP, lihat HP lagi, ini nonton itu, semua maksiat. Ya, maka lihat. Fakafarat bi an'amillah, fa adzaqallahu libasul khawf. Ya, orang banyak stres. Maka ya ikhwan, di sini disebutkan ya ikhwan dampak riba itu. Ya, banyak sekali. Pertama dari sisi individu. Ya, ada di situ Allah Taala mengatakan wa yamhaqur riba. Ada seorang ulama dari Mesir, saya lupa. Beliau mengatakan kata-kata wa yamhaq, yakni membinasakan riba. Itu kata beliau mukjizat. Mukjizat di sisi ekonomi ya. Al-Qur'an semuanya mukjizat maksudnya. Jadi ketika Allah menggunakan yamhaq itu hancur secara perlahan-lahan. Makanya Allah katakan mahaqal qamar. Orang Arab mahal qamar. Bulan itu mahaq itu bulan itu enggak langsung hilang kan? Setiap bulan dikit sampai hilang. Akhir bulan hilang itu bulan. Ya atau tidak? Nah, itu kata mahaq. Nah, maka lihat harta orang yang memakan riba enggak langsung habis, enggak. Pelan-pelan dihancurkan, dibinasakan. Dan ini lebih menyakitkan. Sakit tanpa darah ya. Keras kan.
Dan ini banyak sekali kita dapat rasakan ya kawan. Ada sebagian ulama mengatakan juga bukan hanya zat hartanya yang berkurang, bisa jadi keberkahannya yang dicabut. Makanya ada orang, Ustaz gak apa-apa dia seorang ya makan riba ini segala macam, tapi kayak rumahnya kayak istana, mobilnya banyak. Tapi kita katakan bisa jadi ya Allah cabut berkahnya. Gak ke masjid, gak pernah baca Quran, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya narkoba, terancam pilot lah, apa di penjara segala macam, kita nggak tahu. Dan saya menyaksikan sendiri di circle kami di keluarga ya macam-macam lah. Ya memang betul Pak, riba ini dahsyat sekali. Ya berujung. Makanya sekarang alhamdulillah saudara-saudara kita sudah mulai banyak sadar. Sekarang banyak sekali komunitas anti riba ya. Saya pernah ngisi pengajian apa? X Bank. Kok disebut nama ini ya lembaganya ya? Mohon maaf ya. Ya pokoknya X apa begitu. Jadi mereka itu mantan-mantan di situ lalu kemudian ngaji. Nah, mereka testimoni semua. Dan luar biasa testimoninya setelah keluar, Pak. Luar biasa. Makanya memang ya, kawan, keluar dari zona haram ini butuh perjuangan. Makanya azani Allah wa iyyakum, lihat kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini berat. Meninggalkan kampung halaman itu berat ya ikhwan. Tapi apa lihat? Allah Ta'ala berikan apa kepada mereka? Kekuasaan lebih dari kota Makkah. Setelah Khulafaur Rasyidin berkuasa, itu mereka muhajirin yang tadinya keluar dari Makkah hanya bawa kain di badannya. Tapi kemudian apa yang terjadi ikhwan? Selama 23 tahun kemudian mereka menjadi penguasa dari Persia sampai Mesir, dari Yaman sampai Syam, Palestina. Coba lihat. Mereka meninggalkan. Makanya Nabi mengatakan man taraka syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah ganti yang lebih baik dari itu. Dulu Sulaiman menyembelih semua kuda-kudanya. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan kuda perangnya, dia terluput dari sholat asar. Maka dia sembelih semua itu. Dia meninggalkan karena Allah. Dia telah menyibukkanku dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah gantikan apa? Di ayat berikutnya. Ada yang tahu nggak ayatnya? Nabi Sulaiman digantikan, kuda perang diganti dengan yang lebih baik daripada kuda. Apa kira-kira? Pesawat. Nggak ada pesawat itu. Apa ikhwan? Mirip angin, bukan awan, angin. Kami kuasakan angin, itu dia pepergian. Demikian ya ikhwan. Kalau kita berani meninggalkan karena Allah tapi ya, maka ini janji Allah Azza wa Jalla. Allah akan gantikan yang lebih baik. Rata-rata mereka, ya Ustaz, memang secara harta mungkin tidak berbanyak, tapi kita lebih tenang, bisa sholat di masjid, bisa ngaji. Yang dulu rasanya, lihat ya kawan, orang riba itu Allah katakan jiwanya orang yang seperti kemasukan syaitan. Tidak tenang. Ya. Dulu di daerah Bintaro, saya dulu aktif isi pengajian di salah satu lembaga ini ya. Pengurusnya ada beberapa. Setiap jadi pengurus keluar dari situ. Karena sudah ngaji gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dampaknya secara pribadi membuat orang gelisah ya. Kenapa? Karena ya banyak stres. Makanya lihat ya, tingkat stresnya tinggi orang yang riba ini. Ya, belum lagi antum ya. Makanya ya ikhwan, Nabi itu sering berdoa agar tidak utang. Ya, Allahumma inni, makanya ada minal ma'thami wal maghram. Al-maghram itu utang. Makanya ditanya oleh salah satu istri beliau radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berlindung dari utang." Kata beliau, sesungguhnya seseorang idza gharima, kalau dia punya utang, fahaddatha, kalau dia bicara, kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada, kalau janji, akhlafa, dia ingkar. Coba aja ikhwan antum kalau punya teman yang punya utang sama kita, tansok terus. Ya. Afwan akhi, jurusnya afwan akhi, afwan ukhti. Ya. Atau jurus menghilang. Ya. Makanya ikhwan, kayak kalau ada ikhwan mau pinjam uang, saya bilang, jangan pinjam, anak kasih aja deh. Ya, tapi tidak sesuai jumlah itu. Kenapa? Kalau ini pasti merusak ukhuwah kita. Kenapa pinjol merajalela ya ikhwan? Karena sekarang jarang orang yang rela mau meminjamkan uangnya dengan sukarela, tabarruk.
Akad pinjam itu kan tabarruk sebetulnya. Ini nggak boleh. Makanya ikhwan, ada pertanyaan kemarin ke saya. Ustaz, dulu saya pinjam uang tahun 95, 10 juta. Sekarang saya baru nggak, saya mau bayar. Ya, apakah sama 10 juta atau kan inflasi udah berapa persen itu? Gimana ya ikhwan? Antum punya utang 20 tahun yang lalu. 10 juta dulu mungkin bisa beli satu motor Honda, ya. 20 tahun yang lalu, 95 ini. Bayar sekarang 10 juta, ya, hanya mungkin hanya shock breaker aja tuh ya. Apa ini bayar? Ikhwan, saya bilang bayar sesuai dengan jumlah itu. Rugi dong. Ya, memang saya bilang orang yang meminjamkan harus siap rugi. Namanya tabarruk. Masih mending kembali. Siap untuk tidak kembali, ya atau tidak? Ya, siap tidak kembali. Makanya akad pinjam itu akad tabarruk dalam Islam. Tidak boleh dibisniskan. Akad qardun wa may yukridillah qardan hasana. Makanya orang yang meminjamkan banyak sekali pahalanya. Disebutkan orang yang meminjamkan itu ya ikhwah. Kalau dia meminjamkan, saya lupa hadis ya. Kalau dia meminjamkan 1 juta, 500 ribunya dihitung sedekah. Kalau antum ngasih uang 500 ribu, ya sudah habis selesai. Tapi uang kita nggak kembali. Nah ini meminjamkan uang, kembali uang kita, tapi 1 juta tetap. Ya, Pak, kita dapat pahala sedekah, tapi uang utuh kembali 1 juta. Enakan mana? Meminjamkan. Bahkan kalau kita memberi tangguh, fa in kana dzu usratin fadhiratun ila maisar. Kata Allah, kalau dia sulit mengembalikan, kasih tangguh. Maka dihitung sedekah tiap hari ya Allah. Allahu akbar. Bahkan disebut hadis ada orang di hari kiamat, banyak sekali dosanya. Tak ada satu kebaikannya. Kata malaikat, ya Rabb, dia kalau meminjamkan uang, orang enggak sanggup dia putihkan, dia bebas sekarang. Kata Allah, aku lebih berhak untuk melakukan itu, maka aku ampuni dosanya orang ini. Ya, makanya ikhwan, meminjamkan itu akad tabarruk sebetulnya, Ibu. Jangan berharap pinjam tapi lebihin lo ya. Ya udah bantu aja orang. Bahkan. Nah, makanya ikhwan, kita sekarang susah orang dapat, makanya pinjol merajalela, enggak ada orang pinjam uang ya. Nanti saya bayar, apalagi kalau antum bilang saya bayar kapan-kapan ya Ustaz. Wah, udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kapan-kapan ya. Kalau ada orang begitu Ibu, aduh itu manusia langka Ibu. Kayaknya harus masuk museum. Sebagaimana langkanya orang yang meminjam uang tepat waktu, itu juga tuh. Kenapa orang nggak mau pinjam uang? Habis gimana ya Ustaz? Kalau habis pinjam, aduh. Ya, apalagi kalau pinjam uang belum dilunasin, tapi di mana-mana update status, berlibur ke sini, berlibur ke sana. Utang bro. Iya, waduh, makan ini di restoran, utang nggak dibayar. Makanya jangan salahkan orang yang nggak mau pinjemin. Kenapa? Rata-rata sekarang orang nggak amanah. Makanya ada kisah menakjubkan dari zaman Bani Israel. Saya anggap ini kisah menakjubkan. Hadisnya sahih, kata Nabi ada 2 orang pinjam uang 100.000 dinar. 1.000 dinar itu Masya Allah. Sekarang katanya sekitar, kalau sekarang 1 M lebih. Dia bilang, kata yang punya uang, mana saksimu? Dia bilang, enggak, saya enggak punya. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah saksi. Keren ya? Nah, ya sudah, kalau begitu mana kafilmu? Penangguh hutang. Jadi bolehnya kita namanya kafalah. Bolehnya kita ada orang yang menanggung. Makanya ada namanya jaminan utang. Ikhwan, utang itu dalam Islam boleh kalau kita ada kemungkinan besar bisa mengembalikan. Boleh silahkan utang, tapi Anda harus yakin ada aset yang sama dengan itu. Ini enggak, kita pinjam enggak tahu kemana, hanya kerja serabutan pinjam kredit motor. Ya banyak kredit motor di jalan. Ya enggak jalan, mas macet ya kon. Nah, maka yang terjadi, dia bilang wa kafa billahi kafila, cukuplah Allah yang menjaminku. Apa kata yang punya uang? Baik, enggak apa-apa. Masya Allah, coba lihat. Ya, ini 2 manusia ajaib kalau sekarang, enggak ada orang begini ya. Dia bilang, akhi pinjam uang, mana saksinya? Ya akhi, kita kan sama-sama sudah ngaji. Allah yang menjadi saksi kita. Oh, keren ya. Ada jaminan enggak? Oh, Allah yang menjamin kita. Kan sudah ngaji. Ya, sudah ngaji sunnah kan, kita sama-sama. Ya sudahlah ukhti ya. Udah, pokoknya coba tuh. Apa yang terjadi kemudian? Ketika dia bawa uang itu pergi keluar pulau. Ketika hari harus dia membayar, Pak, dia tidak punya kapal untuk mengembalikan. Padahal hari itu sudah sampai. Apa yang terjadi? Ini kisah menakjubkan. Dan ini kisah yang sahih.
Dia bilang, ya Allah, dulu engkau jadikan saksi, saya jadikan engkau penjamin. Sekarang aku nggak tahu, nggak ada mobil, nggak ada kapal yang harus. Maka dia ambil surat, dia tulis. Lalu kemudian dia ambil kayu, lalu dia lubangi, dia ditutup, dia masukkan uang 100 dinar. Coba lihat. Ini indahnya orang yang bertransaksi dengan penuh berkah. Allah berkahi ya. Lalu kemudian dia sudah pasrah, mau sampai mau tidak, yaudah. Ya jelas dia ambil lagi uang 1000, dia siapkan uang 1000 dinar untuk nanti suatu ketika kalau ada kapal. Nah, si yang punya utang pada hari yang sama, ya dia bilang ini harusnya hari ini dia bayar. Nah, kenapa nggak ada? Dia tunggu di pinggir pantai nggak datang. Sebelum pulang dia menemukan ada kayu yang terombang-ambing. Daripada pulang tangan kosong, lebih pulang itu lumayan buat kayu bakar di rumah. Sampai di rumah dia belah itu, ternyata ada suratnya. Wah, akhi, saya nggak dapat kapal, saya ini uang. Dan jumlahnya 1000 dinar. 1000 dinar apa dirham saya lupa ya, bukan 1000. Nah, saat kemudian beberapa hari atau minggu datang lagi. Ini mohon maaf akhi, tadinya saya mau datang tapi saya enggak. Nah, dia bilang enggak, kau sudah bayar. Kau sudah bayar. Apakah engkau sudah pernah mengirim? Sudah sampai. Coba lihat. Makanya di dalam hadis itu disebutkan, kami tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang paling baik, paling jujur. Menurut antum siapa? Nah, dia bilang tidak. Kau sudah mengirimkan kan? Memang ada, sampai. Enggak, saya Pak, saya sekarang mau bayar, saya dulu. Enggak, sudah kau kirimkan. Nah, makanya hadis itu, kalau salah hadis Hurairah, situ disebutkan, kami tidak tahu siapa di antara dua orang ini yang paling amanah. Menurut antum siapa? Dua-duanya. Ya. Orang yang punya uang, bisa saja dia bohong. Kau mau bayar dia? Dia sembunyikan itu surat. Bisa saja toh. Ya kan? Bisa saja dia bilang, enggak ada. Oke, kita nggak tahu. Pokoknya inilah lihat ya kawan, dua orang yang bertaksi dengan penuh amanah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat tentu jelas merusak silaturahim, merusak tatanan ekonomi. Nah, termasuk diantaranya apa yang dimaksud dengan apa itu? Inflasi ya, saya tidak terlalu ahli, tapi ada namanya inflasi. Ya, inflasi ini terjadi karena ya produsen mengambil utang dari lembaga keuangan dan dia harus bayar bunganya. Nah, karena adanya bunga maka dia kasih harga barang jadi naik. Ya. Maka uang jadinya berkurang nilainya. Kenapa? Karena tadi itu ada bunga. Bunga ini termasuk di antara variabel yang bisa menjadikan inflasi besar-besaran. Ya. Maka terjadilah banyak kekacauan dalam ekonomi kita. Ya, maka ya azannya Allah turunnya daya beli mata uang, maka ya terjadilah ya kehidupan ekonomi kita menjadi. Makanya itu betul kata Allah, yamhaqullahu riba. Allah membinasakan atau memusnahkan harta orang yang pelaku riba. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, ya, banyak orang malas, ya, yang kaya semakin kaya, semakin miskin. Nah, baik jemaah, kita lihat sekarang apa riba itu. Tadi saya sebutkan ya, ziyadatul makhsusah, ada yang tambahan secara khusus. Ya, li ahadil muta'akhidin, bagi dua orang yang bertransaksi tanpa adanya pengganti, tidak ada iwad di antara. Nah, maka lihat para ulama membagi riba itu ada dua, riba dalam pinjam meminjam atau disebut dengan riba dain atau buyun. Ya, ada riba bai' atau buyu, yaitu riba dalam jual beli. Baik, riba dain, nah ini yang dilakukan oleh Arab jahiliyah dulu. Ya. Yaitu orang yang memberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah tambahan. Ya, tambah nilai disebut dengan bunga. Itulah riba ya. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk penjual barang tidak tunai, ya, mensyaratkan denda. Nah, ini juga nih, jual beli kredit boleh dalam Islam. Jual beli kredit boleh. Nanti kita lihat ya, bedanya jual beli kredit dengan riba. Karena ada sebagian mengatakan sama aja riba kan jual beli kredit. Kalau tunai 1 juta, kalau kredit 1,5 juta, berarti riba dong. Nah, kita lihat nanti ada bedanya. Ya. Nah, atau penjual, saya ulang ya, penjual barang tidak tunai
mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya. Ya, atau bisa jadi pembeli sendiri yang mengajukan syarat. Beri saya tenggang waktu, saya bayar lebih besar dari harga semula. Ini semua tidak boleh. Maka ya ikhwan, di antara akad riba dalam jual beli adalah atau dalam hutang piutang adalah adanya penalti jika telat bayar. Ini penalti ini tidak boleh. Ya, ini riba. Ya. Jadi dulu orang Arab jahiliyah kalau telat bayar baru kena denda. Kalau sekarang belum telat, baru akad aja udah ada syaratnya. Lebih serem sekarang riba, Pak. Ketika kita akad mau pinjam uang kan di lembaga-lembaga keuangan ya, mohon maaf. Di situ sudah ada syarat. Terlambat kena penalti, Pak ya. Bunga berbunga, denda. Nah, dulu orang Arab setelah terlambat baru turun tuh penaltinya. Makanya tidak boleh juga. Penalti ini dalam apapun tidak boleh. Ya. Sekarang hampir semua ada penalti, Bu ya. Terlambat bayar kecuali bayar SPP sekolah, nggak ada penaltinya, Pak ya. Seperti di pesantren kami ada orang tua saya 3 bulan, saya bilang sama bedar jangan ditagih. 6 bulan jangan ditagih, terserah ya. Ya. Kalau pesantren kami yang lain, pesantren anak saya baru sehari udah ada. Ya. Tidak ada penalti. Kalau ada penalti berarti ini riba. Ya, ini riba. Nah, ini riba dain ya. Nah, bentuk riba dain ini ya ikhwan, kalau kita lihat ya ini yang bunga sekarang. Ya, Anda taruh uang di satu tempat ya, lalu kemudian orang yang menerima uang Anda lalu menjanjikan adanya keuntungan setiap bulan atau setiap tahun. Katakanlah misalnya kalau deposito biasanya kan diambil setahun sekali ya. Ya, Anda naruh uang 300 juta lalu dijanjikan bunga 1 juta setiap bulan dan bisa diambil di setiap akhir tahun biasanya atau tahun tertentu, maka 12 juta. Nah, bedanya kalau Anda 300 juta ini diinvestasikan atau ya, beli rumah misalnya lalu disewakan. Ya, disewakan berapa? 12 juta per tahun. Sama tuh tidak, Bu? Ya beda. Kalau yang tadi tidak ada transaksi, Bu. Uang menghasilkan uang. Kalau ini ada akad, ada jual beli, ada sewa. Akad sewa itu kan jual beli jasa. Ya, jadi 300 juta ini yang tadi disimpan di bank ya uang menghasilkan uang. Kok disebut lagi lembaganya? Di lembaga ya. Lalu kemudian kita beli aset, Ibu. Apa aset, Bu? Ya kos-kosan atau rumah 300 juta. Lalu kita sewakan ke orang 12 juta. Sama-sama 12 juta. Yang satu haram, yang satu halal. Orang jahiliyah dulu mengatakan sama aja, Bro. Allah bantah. Lah. Wa halallahu al-bai'. Yang ini halal karena ada jual beli jasa. Yang ini tidak. Paham, Ibu? Fahimtum? Nah ini ikhwan. Jadi termasuk pinjol ini dan akadnya berbunga-bunganya luar biasa. Kata keluarga yang pinjam ini, Kak, saya cuma pinjam 500.000. Sekarang suruh bayar berapa? 2,5 juta. Aduh. Bayangkan. Apa enggak zalim ini? Secara nurani akal sehat orang ya. Maka ya ikhwan, ini kezaliman. Ya, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kau makan riba dengan berlipat ganda. Ya. Kata Allah, wa in tubtum, kalau kau tobat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian ya, maka bagimu pokok hartamu. Jadi kalau ada orang sudah Ustaz saya pokok saya dan Allah taala alam sebagian saya pernah mendengar Ustaz Erwandi hafizahullah taala. Ya bahasanya ya kalau orang sulit ya datang aja ke lembaga itu dan terus terang saya bilang saya enggak mampu. Maka kalau saya tidak salah ada negosiasi. Ya, ada negosiasi ini ya pokoknya saja. Makanya Allah katakan kalau kau tobat dari riba falakum ru'usu amwalikum. Ambil pokok hartamu saja. Jadi utangnya aja. Ya, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kata Allah, jangan kalian menganiaya, menzalimi
dan jangan kalian dizolimi. Makanya ikhwan, dalam harta haram itu kan ada beberapa ya. Pertama, harta kezoliman, ini tidak boleh. Ya, merampas, merampok, ini harus karena kezoliman. Yang kedua, karena gharar. Ini pokok ya ikhwan, dalam muamalah itu semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Ini gampang sekali sebetulnya dalam muamalah ini. Beda dengan ibadah. Bab ibadah semuanya terlarang kecuali yang ada dalilnya. Dalam bab muamalah semuanya boleh kecuali yang Allah Ta'ala haram. Makanya bagi bapak-bapak yang mau terjun di bidang muamalah, pelajari mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang pertama, yang bentuknya zalim. Bentuk menzolim. Kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, memaksa orang beli, ya, mencuri, merampas harta orang. Ya, ini juga bentuk kezaliman. Yang kedua, yang di dalamnya ada gharar. Ya, akhirnya jual beli yang tidak jelas kapan diserahkan. Saat saya jual kambing saya ya, iya, mana kambingnya? Tadi nggak tahu kemana, hilang Ustaz, tapi nanti kita cari ya. Iya, oke. Ya, suatu yang tidak jelas spesifikasinya, beratnya, volumenya. Ya, jual beli yang ada rambutan yang masih di pohon, ini tidak boleh dalam agama. Karena gharar dalam harganya, gharar dalam sifatnya, gharar dalam penyerahannya. Ya. Ya, termasuk orang yang berakad juga nggak boleh. Ya, makanya kata Nabi, jangan jual sesuatu yang belum kau miliki. Karena gharar, la tabi' ma laysa indak. Ya, ibu-ibu kalau jual beli apa namanya itu? Open order apa namanya itu? PO itu apa sih, Bu? PO artinya apa? Pre-order. Nah, lalu kemudian Anda tapi barangnya belum kita miliki. Ini tidak boleh, gharar, karena kita nggak tahu, tidak bisa diserahkan. Orang ibu sudah ambil uangnya orang, tapi barangnya belum kita ketemukan. Gharar, kenapa? Bisa jadi ada barangnya, bisa jadi tidak ada barangnya. Ini tidak boleh dalam Islam, gharar. Nah, kemudian yang ketiga, ya riba ini. Kalau salah, ya ini tiga ini yang tidak boleh ya. Zalim, gharar, dan riba. Ya, mengandung riba di dalamnya, tidak boleh. Ya. Kemudian juga ikhwan, ya. Tadi disebutkan di sini Ustadz jual beli kredit sama riba, di mana bedanya? Nah, jadi jual beli kredit itu apa sih? Jual beli di mana barang diterima di waktu transaksi, tapi pembayarannya tidak tunai, tapi harganya lebih mahal daripada harga tunai. Ya, dan pembeli biasanya melunasi dengan cara diangsur dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya kan membeli barang secara tidak tunai atau utang, ya atau tidak? Ya. Dan saya ingatkan ya ibu-ibu ya, ini karena mudahnya orang sekarang kredit. Sekarang semuanya ya Bapak Ibu, saya membeli motor, membeli mobil. Alhamdulillah dengan izin Allah Azza wa Jalla semuanya cash. Tapi susahnya bukan main nyari mobil motornya. Itu motor saya 3 bulan cari yang cash susah. Inden pak. Tapi kalau kredit ada. Allahul musta'an ya. Itu tidak. Ya, rupanya ya itu tadi. Kalau kredit ini dealernya itu dapat untung banyak, dapat fee ini, fee itu. Ya. Kalau kita kredit, langsung diproses dengan cepat. Ya, tapi kalau cash ada barangnya, Pak. Nah, ini ya. Nah, utang itu ya, ikhwan, tidak dianjurkan dalam Islam. Kecuali kita betul-betul butuh barang. Nabi SAW pernah berutang. Ketika Nabi SAW meninggal, gadainya beliau membeli gandum, berarti tunai primer untuk makan dengan menggadaikan baju besinya, dan beliau meninggal baju besi masih ada di situ. Ini menunjukkan bahwasanya boleh dalam keadaan mendesak, butuh barang itu. Namun kalau untuk merupakan kebutuhan lux, ini rata-rata sekarang orang pinjam kredit barang lux, handphone. Tapi handphone juga barang primer sekarang ya. Ya mungkin untuk barang ya, apalagi ya, kasur semuanya, ya, rumah, ya.
ya. Dan ya akhi, Nabi SAW pernah mengatakan la takhifu anfusakum ba'da amniha. Ini hati-hati. Hadis riwayat Ahmad. Jangan bikin takut dirimu sendiri setelah engkau merasa aman. Para sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, ad-dain, utang. Setelah kita punya kredit, Ibu, dengerin Ibu. Kalau setelah punya kredit, Bu, hari ini kita kredit barang jadi terima. Apa kita merasa tenang, Bu? Oh, enggak, besok cicilannya gimana ya? Aduh. Ya, makanya mengatakan la takhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan bikin kalian stres dirimu sendiri setelah kamu tenang. Makanya orang tua kita dulu hidupnya tenang, Bu, karena nggak ada kredit. Sekarang semua sofanya kredit, kipas angin kredit, kulkas kredit, semuanya kredit. Jilbab kredit, baju juga kredit. Boleh Bu, boleh ini kredit. Jual beli kredit halal kan? Karena ada jual beli. Ya, ada jual beli. Nah, lalu bedanya dengan riba apa Ustaz? Nah, kalau riba akadnya pinjam meminjam. Ya. Dan ada tambahan. Nah, ini riba. Nah, kalau jual beli kredit akadnya apa Bu? Jual beli, ada barang dan boleh mengambil keuntungan, boleh. Ya. Nah, kalau riba bunganya berasal dari pembiayaan. Nah, kalau jual beli kredit laba merupakan pembiayaan barang, yakni adanya barang ditukar dengan uang. Kalau jadi uang dengan uang, itu bedanya. Nah, kalau riba tidak ada perputaran harta. Nah, kalau jual beli kredit Bu, ada uang menjadi barang, jadi daster, jadi jilbab, ya kan, ada uang, ada barang di situ dan ada perputaran barang. Ya. Dan ini membuat ibu-ibu roda perekonomian berputar. Beda dengan utang. Ya, ada perputaran di situ. Ya. Nah, ini bedanya. Makanya itu perbedaannya. Ya. Nah, namun ada beberapa syarat untuk akad jual beli kredit ya. Di antaranya ikhwan, ya harus dimiliki dulu barangnya sebelum akad. Tidak boleh jasa kredit ya melangsungkan akad jual beli, misalnya motor dengan konsumennya. Ya, kemudian setelah ia melakukan akad baru cari motornya, baru pesen. Ini tidak boleh. Ya. Di antaranya juga tidak boleh harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Ini tidak boleh. Tidak boleh ada transaksi jual beli kredit hari ini, barangnya besok diterima. Ini namanya jual beli utang, sama ada mengakali riba. Makanya ada jual beli yang tidak boleh, namanya jual beli inah. Oh, jual beli inah. Jual beli inah itu, Mas Teddy, saya jual ke antum HP 10 juta. Ya kan? Atau 13 juta. Lalu beliau langsung, tapi secara utang. Ya, secara utang. Lalu langsung saya beli lagi dengan 10 juta. Ya kan? Lalu saya serahkan uangnya 10 juta. Ini sebetulnya akad jual akad pinjam meminjam riba, tapi pura-puranya jual beli. Ini namanya jual beli ringan. Nah, maka kalau jual beli kredit ya tidak boleh. Ya, harus diserahkan barangnya. Ya. Ya, secara tunai, maka tidak boleh. Nah, ini ikhwan, jual beli inah dilarang. Ya. Jadi jual beli kredit tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba, ya itu. Kemudian apa lagi ya? Akad riba yang lain juga jenisnya adalah jual beli. Nah, jual beli ini, ikhwan, sebetulnya larangan akad ini karena ini pintu masuk adanya riba dain. Pintu masuk adanya riba dain. Banyak banget pertanyaan. Allahu Akbar. Belum selesai udah banyak. Nah, Ibu, riba, sekarang saya sedikit lagi 5 menit ya. Riba bai itu riba dalam akad jual beli. Nah, para ulama membagi dua. Ada yang namanya riba fadl. Jadi ini khususnya ibu-ibu pada ada yang disebut dalam Islam barang-barang yang menjadi objek ribawi, barang ribawi namanya.
Yaitu yang pertama emas, kemudian yang kedua perak, kemudian yang ketiga albur itu gandum, kemudian yang keempat asyair ini gandum yang kualitas rendah ya, sama-sama gandum. Kemudian yang kelima at-tamr, kurma. Kemudian yang keenam al-milh, garam. Inilah 6 barang yang harus kita hati-hati ketika terjadi pertukaran, ya harus hati-hati ya. 6 ini para ulama katakan inilah jenis harta ribawi yang kalau dipertukarkan ini harus sesuai dengan kaidah Islam. Bagaimana cara kaidahnya? Lihat. Yang pertama, adanya pertukaran dari salah satu jenis harta riba tadi ya, yang sejenis ya, dan ukurannya berbeda. Ini tidak boleh. Sejenis tapi ukurannya berbeda. Emas dengan emas. Emas 10 gram ditukar dengan 11 gram emas. 10 gram emas Singapura ditukar dengan, atau Dubai ditukar dengan 12 gram emas Jakarta. Ini tidak boleh karena tidak sama ukurannya ya. Karena Nabi mengatakan 6 barang ini harus mislan bimislin. Mislan bimislin itu maksudnya ukurannya, takarannya harus sama. Ya, sawaan bisawain. Mislan bimislin itu ukuran. Kalau sawaan bisawain itu takaran. Karena ikhwan, ada barang yang di volume, ada yang timbangan. Maka dalam orang Arab ada yang namanya mizan, ada yang mikyal. Liter, dan kalau volume itu liter. Kalau timbangan itu berat, itu dengan timbangan kilo ya biasanya. Atau yadan biyadin, tunai. Nah, kalau jenisnya berbeda, kata Nabi, fa idza ikhtalafat hadhil astar fabi'u kaifa syi'tum. Kalau dia berbeda, silahkan. Tetapi syaratnya satu, yadan biyadin, harus dalam tunai. Seperti beberapa saat yang lalu saya bayar uang kuliah di Universitas Madinah dengan real. Saya minta tolong sama ikhwan kita, tolong bayarin ya. Nah, tapi pada saat yang sama saya harus segera tukar, bayarkan dia dengan rupiah di jam yang sama, di detik yang sama. Dengan kalau saya bayar besok aja atau 2 hari saya bayar dengan rupiah, tidak boleh. Jadi ada pertukaran rupiah dan real harus sama, tidak boleh besok. Nah, kita lihat dulu di mana ribanya. Nah, kalau riba fadal, hartanya sejenis, jenis ribanya seperti emas dengan emas, kurma dengan kurma, ya, 1 kurma ajwa ditukar dengan 2 kurma sukari, berbeda volumenya, walaupun tunai tidak boleh. Jadi riba fadal itu riba yang berbeda ukurannya dari sesama jenis, ini tidak boleh. Nah, kalau riba yang lain, riba jual beli yang lain, riba nasi'ah namanya, sejenis ya, atau berbeda jenis ya, tapi ilatnya sama. Ilat itu ada yang mengatakan karena bisa dimakan ya, emas dan perak karena sama alat tukar. Kalau gandum dengan garam karena sama-sama dimakan. Ini ilatnya sama. Jadi kalau ada pertukaran dari jenis yang sama atau ilat yang sama, harus tunai. Misalnya 10 gram emas Dubai dengan 10 gram emas Jakarta ya, tapi tidak tunai, ini tidak boleh. Real sama rupiah ya, nggak apa-apa ukurannya berbeda. Kalau tadi kan ukurannya berbeda tidak boleh. Kalau ini boleh berbeda tapi harus tunai selama dalam yang sejenis. Atau berbeda jenis tapi ilatnya sama. Ya, seperti misalnya gandum sama kurma. Boleh nggak? Boleh, tapi harus walaupun ukurannya berbeda, tapi harus dengan tunai. Nah, maka misalnya adanya pertukaran valuta asing, ya harus sama, harus sesuai, harus pada saat yang sama. Misalnya ibu-ibu pergi umroh, ada teman kita lagi di pasar, dia telepon, aku beliin dulu ya kurma, berapa harganya? 20 real. Oke. Ntar aku bayar pakai rupiah ya. Nggak boleh sampai di Indonesia baru dibayar. Ya, harus pada hari yang sama, pada saat yang sama. Ya, karena ini
ada harta yang sejenis namun berbeda, namun harus tunai. Dalam prakteknya banyak ini teman-teman sekalian. Saya bukan pakar ekonomi ya, tapi masya Allah banyak banget ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Barakallahu fiik. Berdusta apakah termasuk dosa besar? Ya, termasuk ibu. Ya, seperti Nabi mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mau bicara. Siapa? Al-munafiq sil'atahu bil hadifil kadhib. Orang yang melariskan hartanya, dagangannya dengan sumpah palsu, dusta. Ini tidak boleh. Itu termasuk dosa besar. Ustaz, kalau dalam hati kita membenci laki-laki yang tidak mau sholat ke masjid, apakah kita berdosa? Ya, membenci perbuatan dosa termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang paling lemah. Ya, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan mulut. Kalau nggak bisa dengan mulut, dengan mengingkari, membencinya. Tapi ingat, ini adalah ya keimanan yang paling lemah. Kalau orang bukan zalim, kalau kita bilang zalim, apakah berdosa? Iya, berdosa loh bu. Kalau kita bilang orang ini nggak salah, kita bilang salah. Tidak boleh. Kata Nabi juga di antara dosa besar tadi qazful muhsanat, yakni menuduh perempuan yang baik-baik berdosa, padahal berzina, padahal tidak. Ustaz, kalau kita tidak senang dengan orang yang tidak mau menatap, menutup auratnya, apakah berdosa? Iya, bu. Kita tidak, Islam ini dibangun di atas al-wala wal bara. Kata Nabi, awsaqul aural iman, tali iman yang paling kuat dibangun di atas prinsip ini, al-wala wal bara. Kecintaan kepada orang yang melakukan kebaikan dan kebencian kepada orang yang melakukan keburukan. Yang arus al-bara total orang kafir. Adapun orang mukmin pendosa, maka kita mencintai dan membencinya sebatas keimanan dan kedosaan. Paham tuh? Maka ibu-ibu boleh. Kalau ada orang mau menutup auratnya, kalau kita senang-senang sama dia, nanti dia nggak merasa bersalah. Ya. Tapi tentu yang terbaik adalah menasihatinya. Tapi kalau tetap dia tidak mau, ya kita harus berlepas diri dari dia. Termasuk muamalah ibu-ibu. Kita nggak boleh bermuamalah dengan orang yang fajir. Dulu para salaf mengatakan kalau ada orang yang tidak sholat di masjid, kami tidak mau beri dia amanah dalam masalah muamalah. Ya, jadi kalau ada dua orang penjual ibu, satu rajin ke masjid, yang satu enggak, yang rajin ke masjid yang kita beli barang. Ya, kata Nabi la yaqul ta'amuka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali yang bertakwa. Termasuk ketika kita melakukan transaksi, cari orang-orang yang kira-kira ibu-ibu masya Allah, ya, yang kalau dia untung, untungnya untuk kebaikan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana dengan investasi dengan membeli saham dari beberapa perusahaan besar, status uang, keuntungan yang didapat seperti apa? Ya tentu investasi boleh. Ya tentu kalau sahamnya perusahaan yang benar, ya kita harus tahu ibu ya kapan ini mudharabah namanya. Mudharabah itu adalah memberikan uang atau modal kepada orang yang kita percaya dan kita mendapatkan uang dari situ. Ini namanya mudharabah. Ya, ini boleh ya. Nah, tapi lihat ibu, apakah uang kita ini dipakai untuk yang halal atau yang haram? Ini harus seperti itu. Ustaz, penghasilan dari lembaga keuangan seperti apa? Iya, penghasilannya nggak benar bu. Hukum orang yang bekerja di lembaga yang riba haram. Karena Nabi laknat tuh. Ya, kalau dinasihati tidak mau ya maka boleh kita bertransaksi muamalah. Kalau betul-betul dia hanya hasil uangnya dari situ nggak boleh. Maka ada dulu penyanyi bangun masjid di daerah Arab. Masjidnya sepi, tidak ada orang mau sholat. Termasuk ada di daerah Cilengsi, saya nggak susah sebut ya. Ada masjid dibangun dari orang yang pegawai di situ. Banyak orang nggak mau sholat di situ. Ya. Dulu orang jahiliyah ketika Ka'bah hancur karena banjir, mereka bersumpah tidak boleh ada yang memberikan uang untuk bangun Ka'bah dari harta yang haram, termasuk riba. Makanya Ka'bah tidak sempurna, makanya dikasih ada namanya Hijri Ismail. Ya. Orang jahiliyah tahu betul bangun masjid, bangun rumah ini rumah Allah. Ini mereka jahiliyah. Sekarang kita nggak jahiliyah lagi. Ya, maka nggak boleh bekerja di sana, nggak boleh. Hartanya haram.
Jadi tadi Nabi melaknat orang yang memakannya, pencatatnya. Ya. Ustaz, betul yang lalu saya mengadakan perjanjian bisnis 50% modal dari saya, 50% dari saudara saya. Yang menjalankan bisnis perumahan semua saudara saya. Dalam perjanjian itu bagi hasilnya jika rumahnya laku saya dapat 50%. Qadarullah bisnisnya macet karena saudara sakit. Sekarang sudah sembuh. Pertanyaannya, apakah perjanjian yang saya dapat 5% itu bisa disebut riba walau sudah disepakati dan disetujui? Oh tidak. Jadi yang disepakati adalah nisbahnya, bukan nilai keuntungannya, nisbahnya. Makanya mudharabah itu profit and loss sharing. Bersedia untuk rugi bersama atau untung bersama. Ya, ini tidak termasuk riba kalau yang disepakati adalah nisbahnya, presentasinya. Perhitungan uang 10 tahun yang lalu dengan sekarang apa dihitung tetap? Iya, dihitung tetap, tidak boleh. Karena ini tidak boleh ya. 10 juta 10 tahun lalu 10 juta sekarang juga. Ya, kalau Anda berutang 10 juta 5 tahun yang lalu, bayar juga 10 juta sekarang. Ya. Bismillah Pak Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya adanya bank syariah dengan menyebutnya pembiayaan. Ya, kita nggak tertipu dengan zohir atau istilahnya ya. Yang kita lihat adalah hakikatnya. Ya, seorang bisa mengklaim ini akad yang syar'i. Kita nggak lihat pengucapannya atau istilahnya. Yang kita lihat adalah hakikatnya. Kalau di dalamnya, walaupun dia menyebut dia adalah lembaga keuangan yang syar'i, namun di dalam akadnya ada yang tidak syar'i, maka tidak boleh kita. Seperti sekarang ya, saya pernah ada ikhwan kita menawarkan beli ini. Nah itu DP Ibu. DP itu sebetulnya kalau kita beli rumah Ibu, DP-nya ke apa namanya itu kalau yang membangun rumah, properti, developer atau ke banknya Ibu. Bu, DP-nya ke banknya atau ke developernya? Developer biasanya. Ini tidak benar. Harusnya ke lembaganya karena kita berurusan dengan lembaga. Lembaga ini yang membeli rumah ke developer. Karena kita sudah DP ke developer, seharusnya rumah itu milik kita sebetulnya. Tapi enggak, ini kita bayar ke lembaga keuangan. Ini tidak betul, ini tidak syar'i. Walaupun dia mengatakan akad pembiayaan syar'i, saya ini mundur. Oh, kalau gitu saya tidak mau. Ya, harusnya DP itu ke lembaga keuangan syar'i karena kita bertransaksi dengan dia sebagai panjar dari pembiayaan kita. Makanya tidak boleh. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di lembaga keuangan? Ya hukumnya tidak boleh, Bu. Karena ini berarti menolong orang yang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya bacakan secara terang-terang saja. Bagaimana hukumnya orang bekerja di bank? Enggak boleh, haram. Penghasilannya haram. Jika berhutang kepada bank untuk membeli barang rumah, apakah tidak boleh? Tidak boleh, karena pasti riba di situ. Caranya gimana? Bu, kita tidak wajib punya rumah selama hidup. Ya tidak? Anda tidak ditanya di hari kiamat, punya rumah atau tidak, kredit atau tidak, sewa atau punya? Enggak Ibu. Yang wajib itu naik haji. Anda ditanya kalau tidak mampu berhaji, tidak ditanya kenapa nggak pergi haji? Ya, tapi kalau rumah tidak harus. Kalau ngontrak bertahun-tahun, saya punya rumah setelah anak 5 Pak. Sebelumnya saya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Setelah anak 5 baru punya rumah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tidak ada hubungan dengan bank-bank. Saya ketemu orang yang baik. Ya, ada hikmahnya juga punya jenggot. Saya bilang kalau bapak tidak berjenggot saya nggak percaya. Oh, saya bilang jangan. Akhirnya saya Pak Haji, ya. Saya bayar rumah sekitar 2 tahun, cicil, ada uang segini 20 juta bayar lagi. Alhamdulillah mau beliau. Dia tidak semua tidak seserem yang kita pikir. Kita datang, Pak, saya nggak punya uang, saya mau beli rumah bapak, tapi uangnya segini dulu. Dia lihat saya, bapak radikal nggak? Saya bilang saya nggak radikal. Lama-lama dialog, oh ya bagus. Ya ini 2 tahun baru. Alhamdulillah bisa kebeli. Ya. Jika bagaimana mempunyai kredit di bank, kemudian orang tersebut meninggal, namun oleh bank ternyata utangnya sudah lunas karena adanya asuransi yang mengcover utang tersebut. Ya, ini ada dua dosa asuransi juga tidak boleh. Ya,
Maka jika ada orang yang berutang ya ikhwan, semua asetnya harus dijual baru untuk bayar utangnya. Nabi SAW ya pernah tidak ingin mensolatkan jenazah yang masih punya utang. Kata Nabi SAW, ruhnya orang yang punya utang meninggal tertahan sampai utangnya dibayarkan. Nah, kalau ada orang meninggal bayar, dari mana? Dari aset dia. Kalau ternyata habis semua untuk utang, nggak ada, ya itulah, nggak boleh. Sebelum harta waris dibagi, dikeluarkan utang-utangnya dulu. Apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Waduh lama, ini harus satu sesi. Ini. Ustaz, ana single mom. Bagaimana jika ana membiayai anak-anak untuk pendidikan ASN koperasi? Saya nggak tahu itu apa itu ASN koperasi ya. Pinjaman dari koperasi. Ya kalau ada ribanya, bunganya nggak boleh. Nggak boleh ibu. Hati-hati ya, berkedok koperasi tapi kalau pinjam meminjamnya ada bunganya tidak boleh. Saya kira lagi ya kawan, pinjam meminjam adalah akad tabarruk, akad kebaikan dalam Islam, bukan akad untuk mencari keuntungan. Itu yang tidak boleh. Jika kita buka konter dan ada transaksi jasa, transfer uang antar rekening bank dan dikenakan biaya transfer admin, apakah itu termasuk riba? Biaya transfer tidak ya, karena ini jasa, ya biaya jasa. Ya, biaya jasa tidak termasuk. Sama dengan ojol kan, biaya jasa. Pak saya antar ini, biaya jasa tidak, bukan riba. Karena ada akad, kan tadi disebutkan tanpa ada akad uang menghasilkan itu riba. Mohon penjelasannya bagaimana dengan pembayaran pajak yang dibayar ke pemerintah. Ya, terpaksa kita bayar. Kalau enggak ya gimana? Ya, semoga Allah mengampuni kita. Ya. Kan Nabi berkatakan la yadkhulul jannah shahibu maks, tidak masuk surga orang yang mengambil pajak. Ya, semoga Allah beri kebaikan ya. Ada jalan keluar lah. Ya tapi terpaksa kita sebagai rakyat mau enggak mau gimana? Ya apa sekarang urusan harus ada PBB kan? Kalau nggak ada PBB-nya nggak dilayani kita. Ya. Ya karena ini terpaksa ya apa boleh buat. Saat apa kita apabila kita berjualan ada pembeli yang membayar lebih dari yang seharusnya secara sadar dari total tagihan. Ini tidak riba. Karena ada keredoannya. Ya, kecuali kita yang menetapkan. Ya. Ini hadiah, memberi hadiah itu boleh. Ya, hadiah. Kita ada kembaliannya, Pak, nggak usah saya hadiahkan. Ini nggak apa-apa. Nah, termasuk kita pembeli, boleh nggak memberi hadiah orang? Yang penting tidak menaikkan harga dulu, boleh. Ya, seperti beli satu dapat dua. Ya, tidak ada masalah. Ustaz menzolimi penjual yang lainnya. Tidak, setiap pembeli, setiap penjual memiliki trik-trik marketing. Ya, yang tidak boleh adalah ketika dia mematok harganya dalam rangka untuk hadiah. Jadi orang seperti dulu waktu saya kecil teman-teman, masih ingat ya? Kita membeli sesuatu ada huruf. Kalau lengkap misalnya pasar, huruf P, beli lagi huruf A sampai pasar huruf 5 huruf baru dikasih hadiah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh begini. Ini cara dulu masih ingat nggak waktu kecil begitu? Mengumpulkan huruf-huruf. Huruf apa kamu? D. Beli lagi D lagi, D lagi. Karena orang niatnya bukan beli barang, beli hurufnya. Ya, termasuk memberi hadiah lomba. Kalau lombanya tidak syar'i, nggak boleh dikasih hadiah. Lomba makan kerupuk, dikasih hadiah. Ya, termasuk ibu-ibu memberi hadiah kepada guru anak kita di sekolah. Tidak boleh. Di sekolah saya tidak boleh. Saya bilang tidak boleh memberi hadiah kepada guru. Tapi ya itulah banyak orang tua santri kadang-kadang ya gitu. Di belakang kita, namanya juga ustadz kita masih muda-muda dikasih uang 100.000, 200.000 diterima aja. Sudah nggak boleh. Sehingga apa yang terjadi? Pilih kasih jadinya. Anak yang suka ngasih orang tuanya dikasih, tapi anak yang nggak pernah ngasih, ya gimana? Ini nggak boleh ibu. Kata Nabi hadiyatul ummal gulul, memberi hadiah kepada orang yang sudah dapat gaji itu harta khianat, nggak boleh. Banyak banget. Ustaz mau bertanya, uang riba selain dipergunakan untuk fasilitas umum, apakah bisa uang riba tersebut diberikan kepada orang lain yang memerlukan? Wallahu ta'ala ada khilaf ulama.
Jadi Ibu, bagaimana cara mengembalikan harta yang haram ini? Dikembalikan kepada Baitul Mal, ya, atau dikembalikan kepada masyarakat secara umum. Ya, kita bertobat nih, dulu makan riba, bagaimana dikembalikan kepada umum? Apa fasilitas umum? Jalan, selokan. Adapun untuk murni masjid itu tidak boleh. Ya, tidak boleh, ya. Tapi dikembalikan karena haknya manusia. Ya. Ya, seperti bikin toilet umum. Nah itu wallahu ta'ala. Walaupun sebagian saya lihat ada beberapa yang membolehkan untuk kepentingan seperti gedung yang dipakai untuk masyarakat umum, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Karena ini kan harta milik haknya masyarakat, hak umum. Ustaz, senantiasa sehat. Ya amin. Saya pernah mendengar kajian dosa maksiat itu utang. Apa ini? Maksud dari kalimat itu apa ya Ustaz? Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kajian dosa maksiat itu adalah utang. Apakah dosa maksiat itu menurunkan ke anak? Oh, dosa maksiat itu menurun ke anak-anak kita. La taziru waziratu wizra. Ini kaidahnya. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain itu. Tapi bahwasanya pengaruh dosa kita itu mempengaruhi orang lain, yes. Tapi bukan mesti, enggak. Ya. Ada orang meninggal, kata Nabi, al-mustarih awil mustarah min. Orang ini beristirahat atau kita beristirahat darinya. Para sahabat tanya, maksudnya apa? Kalau dia orang baik, dia beristirahat dari dunia. Kalau dia orang jelek, kita beristirahat. Bukan hanya kita. Kata Nabi, al-ibad, para hamba, wal bilad, negeri, pohon-pohon, binatang, beristirahat dia. Menunjukkan dosa dia, pengaruh yang lain. Ya. Nah, namun kalau ada dosa turunan, tidak betul. Ya, makanya, oh ini anak zina. Ini kamu anak zina. Ya, orang tua yang berzina, masa dia yang berdosa? Enggak. Itu orang Kristen yang mengatakan dosa turun. Kita enggak ada itu. Namun kalau kita berdosa dampaknya kepada keluarga, ya bisa jadi. Kata para salaf, inni la'asi, aku bermaksiat, aku melihat dampaknya pada tungganganku dan pembantuku. Kalau lihat tunggangannya bermasalah, dia ini dosa. Ya bisa jadi iya. Tapi bukan menurun dosanya ke gara-gara bapak gue jadi saya kualat nih, bapak saya dulu begini, tukang ini penjahat, jadi saya begini. Enggak juga, enggak begitu. Tidak ada dosa turun dalam Islam. Tapi dampak dan pengaruh dosa bukan hanya pada diri kita, tapi juga berpengaruh pada keluarga, harta kita, dan bahkan negeri. Ustaz, apakah jual elektronik dengan pembayarannya dengan cara dicicil selama beberapa bulan, atau dengan membayar semampunya dengan perpanjang bulan, apakah itu riba? Ini jual beli tidak riba, Ibu. Jual beli kredit tidak riba. Ya. Ada memang khilaf ulama. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap jual beli kredit tidak boleh. Namun ini Allah Ta'ala pendapat ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya. Sebagai ulama mutaakhir seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tidak boleh. Tapi jual beli kredit boleh, Ibu. Ya, tapi dengan syarat-syarat tadi ya. Jika kita menjual sesuatu lewat online kepada kerabat dengan harga sekian, lalu si pembeli membayarnya dengan dilebihkan dengan alasan buat jajan anak, juga tidak ada masalah, Ibu. Ya, ini hadiah, boleh. Izin bertanya, saya akan menjual rumah orang lain. Akad di awal pemilik rumah tidak akan memberi komisi jika rumah terjual. Oh. Ya, yang saya tanyakan, apakah boleh menjual lebih dari yang diminta pemilik? Tidak boleh, Ibu, sesuai dengan seizin pemiliknya. Ya, tidak boleh kita menjual barang pertama itu bukan milik kita. Boleh asal izin pemiliknya. Boleh. Kalau misalnya penjual mengatakan, silakan jual rumah saya berapa saja, yang penting ke saya satu namanya wakalah, perwakilan. Maka boleh. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ada pernah begitu ya, akhirnya tidak rela, sudah dibatalkan. Kamu kok untungnya banyak banget, saya nggak rela, nggak batal, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Kita menjadi agent boleh, Bu, tapi harus izin pemilik. Ya, seperti kita agen travel. Ya, misalnya, ya harga dari dia 23 juta satu kali umroh, lalu kita menjualnya 25 juta, boleh saja dengan izin dia. Ya. Wah, sudah selesai pelajaran kita, udah bel itu. Ini pelajaran yang paling disenangi waktu kecil, matematika, IPA, istirahat. Nah. Ya.
Karena pemilik tidak mau mengeluarkan biaya untuk pajak dari apakah hukum tidak riba ya, yang penting izin. Ya, ini kita namanya simsar. Simsar itu apa sih? Pelesir apa kalau istilah kita? Calo ya, boleh, tapi harus izin dengan pemilik barang. Ustaz, apakah bekerja di bank syariah termasuk riba atau bukan? Aduh, saya nggak bisa jawab. Ya, kalau di dalamnya ada akad yang maka tidak boleh. Saat bagaimana dengan riba gadai sawah yang telah dimanfaatkan? Ini tidak boleh, Ibu. Gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Walaupun sebagai ulama mengatakan walaupun izin pemiliknya. Ya, saya gadain motor. Saya pinjam 1 juta, motor saya digadaikan. Boleh nggak dipakai ngojek? Nggak boleh. Walaupun saya katakan boleh pakai aja, nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Ya, pinjam meminjam, Bu. Jangan dulu para salaf, Ibu, pinjam uang nih. Selesai pinjam uang, hujan turun. Lalu dia tidak mau berteduh di rumahnya. Kenapa? Mengambil manfaat. Sebelum pinjam meminjam, nggak pernah dia boncengin motor tetangganya. Setelah dia pinjam uang, setiap mau pergi kantor, Pak sama saya aja ya. Setelah pinjam, baru punya. Ini nggak boleh juga. Kecuali mas sebelumnya udah ini. Nah, yang terjadi di kampung, termasuk di kampung saya, orang kalau menggadaikan sawah, pinjam uang 10 juta, sawahnya digadaikan. Selama uangnya belum dibayar lunas utangnya, ini sawah setiap panen diambil semua oleh yang punya uang. Ini zolim, tidak boleh. Ya, ini harta gadai tidak boleh dimanfaatkan. Kecuali harta gadai itu ada operasionalnya, seperti kuda. Ya, lalu harus dikasih makan, maka dia boleh manfaatkannya dalam rangka apa? Karena harus dia kasih makan. Tapi kalau tidak berupa sawah, nggak boleh. Ya, akad itu, utang gadai itu untuk menjamin utang. Kalau nggak bayar utang, barulah objek ini baru dijual, baru kemudian dibayarkan utang. Kalau ada lebihnya, dikembalikan kepada yang punya sawah. Ini nggak boleh, Ibu. Banyak praktek begini dulu dari turun temurun, nggak boleh. Haram hukumnya. Jual beli emas, Ibu, ini kredit, gimana maksudnya? Tidak boleh, Ibu, jual beli emas kredit. Ya harus ya tunai. Ya, tadi kita katakan kalau beda namanya riba nasi'ah. Ini riba nasi'ah. Ustaz mau bertanya tapi di luar tema ini. Saya melihat YouTube mengenai hadis salat syuruk pahala umroh sempurna di sini dhaif munkar Imam Muslim juga masih disampaikan oleh Syekh. Nah, barakallahu fiik, mengenai masalah salat syuruk memang ada perselisihan pendapat ulama tentang kesahihan hadisnya. Wallahu ta'ala alam, Ibu, Bapak, masalah pensahihan hadis dan pentakdir adalah perkara ijtihadiyah, perkara ilmiah yang kita harus berlapang dada. Syekh bin Baz termasuk orang yang mensahihkan hadis tentang adanya salat syuruk. Namun sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Ini perkara ijtihadiyah. Nah, sebagai penuntut ilmu, kalau ada punya alat untuk meneliti silahkan. Tapi kalau kita mengikuti salah satu pendapat ulama yang kita yakini, maka silahkan. Seperti saya dulu, 3 anak saya pertama saya azankan, 5 anak saya terakhir saya tidak azankan. Kenapa? Dulu saya meyakini hadisnya, tapi lama-lama setelah saya baca, ya ternyata lebih kuat pendapat mengatakan hadisnya dhaif. Dan ini masalah perkara khilafiyah yang kita harusnya berlapang dada. Kalau ada yang mengazankan silakan. Ibnu Qayyim mensahihkan hadisnya. Ya, termasuk salat syuruk ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ustaz, jika teman saya awalnya minta tolong untuk membayarkan setiap bulan cicilan ruko sudah sekian banyak sejak tahun 2011, setelah tahun 2023 kita meminta apa yang kita berikan setiap bulannya, malah dia bilang itu investasi, tapi itu uang seakan-akan hilang dan dia tidak mau membalikan dengan alasan investasi. Jika teman saya awalnya minta tolong untuk membayarkan setiap bulan cicilannya, ruko sekian banyak sih. Ini soal Ibu. Ya. Investasi. Ya. Nah, ini penipuan ini, Ibu, ya. Hukumnya apa ya? Penipuan. Ibu ditipu, orang ditipu. Minta tolong dibayarkan ruko, ya kan? Berarti uang kita. Ya. Ya, makanya saya bilang apa akad, jadi pentingnya akad sebelum kita melakukan segala sesuatu.
Ini akadnya apa? Dia pinjam ke ibu atau ke bapak, dia pinjam dulu kamu bayar, atau kita yang investasi. Ini nggak jelas akadnya. Allah ini penting sekali akad, Pak. Maaf Ustaz, di luar tema, suami saya tidak menafkahi saya. Dia pernah meminjam uang ke orang lain. Bolehkah saya menagih hutang ke orang itu tanpa izin suami? Ya, harta itu asalnya adalah harta suami ibu. Ya, asalnya setiap harta adalah milik suami. Maka ibu-ibu kalau harta suami pernah meminjamkan orang lain, maka hak untuk mengambilnya adalah milik suami. Kecuali ibu punya suami yang betul-betul pelit. Di zaman Nabi ada begitu. Kata Nabi, ambil sekadar kebutuhan, jangan beli, ambil diam-diam, ambil di dompetnya. Ada suami pelit banget ibu, giliran sama temannya royal, giliran sama istri pelit banget. Boleh nggak kita main? Boleh, sekadar mengambil kebutuhan kita, karena dia sulit, ya. Tapi barakallahu fikum, ada pertanyaan mungkin yang saya belum jawab secara tuntas, saya bawa pulang ibu, saya belajar lagi pertanyaannya. Ini sebetulnya pertanyaan ini layak ditanya kepada Ustaz Erwandi Hafizahullah Ta'ala. Kebetulan kami pernah mengikuti training selama satu pekan ya tentang muamalah sama beliau. Barakallahu fiik, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.